Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TV-mu dengan tema kita refleksi akhir tahun Persyarikatan Muhammadiyah, bicara tentang bagaimana kebijakan-kebijakan atau kiprah Persyarikatan selama 1 tahun terakhir, dan juga berbicara tentang bagaimana sikap-sikap strategis Persyarikatan berkaitan dengan persoalan kebangsaan dan keumatan. Nah, kita kembali ke Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Ayahanda, tadi kita juga segmen sebelumnya mengawali dengan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, baik itu berkaitan dengan musyawarah tertinggi, yakni dalam agenda muktamar yang ditunda hingga pandemi ini benar-benar mereda, dan juga berkaitan dengan persoalan kebangsaan, dan ini menjadi persoalan yang menimpa seluruh umat manusia saat ini dalam pandemi COVID-19 yang bagaimana kiprah Persyarikatan hadir sejak awal pemerintah mengumumkan, bahkan persebaran yang sudah terjadi di berbagai negara, Muhammadiyah hadir atau sudah mempersiapkan berbagai strategi jika pandemi tersebut masuk ke tanah air, dan alhamdulillah hingga saat ini Muhammadiyah terus konsisten. Dan langkah-langkah apa saja yang menjadi target Persyarikatan Ayahanda berkaitan dengan pandemi COVID-19? Terlebih sudah ada wacana vaksinasi terkait pandemi terkait COVID-19 ini. Ya, jadi terkait COVID-19 ini Muhammadiyah merujuk kepada dua rujukan. Yang pertama rujukan teologi, yaitu agama, tentang bagaimana secara agama, terutama rujukan Quran dan Sunnah, berkenaan dengan menghadapi musibah-musibah seperti ini atau pandemi seperti ini. Oleh itu, alhamdulillah kekayaan ajaran agama Islam itu sangat komplit, sangat luar biasa, sehingga kita tidak merasa berdosa kalau melakukan sesuatu reposisi maupun reformulasi maupun perubahan-perubahan dalam bentuk peribadahan yang sudah diitukan. Yang kedua, kita memakai pendekatan ilmu pengetahuan, karena Muhammadiyah itu adalah dilahirkan untuk menuju kepada kemajuan, ya. Kemajuan itu artinya modernisasi. Modernisasi itu artinya menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan. Nah, kita selalu berkonsultasi dengan para ahli berkenan dengan COVID ini, sehingga tindakan-tindakan kita berdasarkan kepada tindakan-tindakan yang terukur dan tindakan-tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya kita menyediakan 80 rumah sakit lebih, terus tenaga dokter dan kesehatan ratusan, dan termasuk juga uang sampai lebih dari 400 miliar yang dikeluarkan untuk bansos maupun untuk penyediaan pendukung terhadap tenaga-tenaga kesehatan dan obat-obatan. Dan juga kita beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan, webinar, maupun termasuk juga dengan anggota-anggota Muhammadiyah di daerah-daerah, seperti mulai rapat pleno yang diperluas, yang melibatkan ketua TPM, juga tanwir pada bulan Juli yang lalu, tanggal 19 Juli, lalu juga dalam acara Milad Muhammadiyah yang kemarin juga sudah diitukan secara virtual. Kita langkah-langkah rencanakan, termasuk juga kemungkinan menghadapi vaksinasi yang akan datang. Jadi Muhammadiyah sangat siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dan dengan para institusi kesehatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan secara pengetahuan dan secara teologi dalam menghadapi COVID-19 ini. Itu mungkin Mas. Baik, itu salah satu poin refleksi kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan juga beberapa kegiatan-kegiatan persyarikatan, dan berkaitan refleksi sikap-sikap politik kebangsaan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan beberapa waktu terakhir kita juga menggawangi persoalan berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law yang hingga ditetapkan sebagai undang-undang. Ini juga menjadi poin penting kita di awal pembahasan itu, ya. Ya, di 2020 ini adalah merupakan tahun di mana kabinet hasil pemilu
dibentuk ya. Jadi 2019 terjadi pemilunya. Hari ini adalah pembentukan, sampai kemarin telah terjadi reshuffle kabinet. Dan dalam periode 2020 ini timbul dinamika sosial, dinamika masyarakat yang begitu luar biasa. Sedang dalam keadaan seperti ini, pemerintah mengusulkan undang-undang baru, yaitu Omnibus Law, Omnibus Law, yaitu sebuah hasil undang-undang yang merupakan gabungan dari 11 undang-undang yang disatukan. Dan itu mendapat reaksi yang sangat keras dari berbagai pihak, terutama dari buruh, dan termasuk juga dari Muhammadiyah. Majelis Hukum HAM-nya Muhammadiyah menganalisis tentang beberapa kelemahan undang-undang Omnibus Law itu, karena dianggap akan merugikan terhadap masyarakat kita. Yang kedua juga kemarin kita bereaksi berkenaan dengan berbagai kejadian-kejadian pelanggaran protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu Ananda. Jadi memang 2020 itu menurut para ahli agama disebut tahun kesedihan lah. Tahun kesedihan, karena kita tidak, hampir kebahagiaan kita ini tercerabut ya. Artinya kita tidak bisa lagi dengan leluasa melakukan gerakan-gerakan organisasi, tetapi Muhammadiyah menginstruksikan dengan keterbatasan ini organisasi harus tetap jalan. Alhamdulillah, karena teknologi sudah sedemikian hebat, sudah mengabus, dengan adanya virtual digital ini menyebabkan kita tidak terputus komunikasi. Ya. Dengan kita rapat terus berjalan, kita adakan kemarin beberapa event-event internasional juga tetap berjalan dengan baik, dan begitu pula pengajian-pengajian yang diselenggarakan di berbagai daerah juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah, kita mampu mengoptimalkan. Jadi bagaimana Perserikatan Muhammadiyah mencoba mencari solusi meskipun di tengah pandemi, Muhammadiyah terus mencoba menghadirkan sejumlah solusi strategis, tentu agar bagaimana kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan organisasi dapat terlaksana dengan baik ya Anda. Baik ya Anda, kita akan kembali usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.